Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Kedungreja, yang kami hormati Bu Bapak Guru SMP Negeri 2 Kedungreja. Yang pertama dan utama sekali, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan pagi siang hari ini, hari Jumat tanggal 7 Juni tahun 2024, kita semua dapat berkumpul di sini dalam rangka untuk penjelasan materi terkait dengan aktivasi komunitas belajar SMP Negeri 2 Kedungreja yang nantinya akan disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah. Sholawat serta salam sejahtera semoga tercurah kepada uswah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak pada yaumul qiyamah. Allahumma amin. Ibu bapak yang kami hormati, izinkan saya membacakan susunan agenda pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua langsung penyampaian materi terkait dengan aktivasi komunitas belajar di SMP Negeri 2 Kedungreja. Acara yang selanjutnya ketiga adalah lain-lain tanya jawab barangkali, dan acara yang keempat adalah penutup. Ibu bapak yang kami hormati, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah pemaparan terkait dengan aktivasi komunitas belajar SMP Negeri 2 Kedungreja, yang kita semua akan bersama-sama berusaha untuk memahami dari pemaparan tersebut, yang selanjutnya kita dapat melangkah untuk mengaktifkan terkait dengan komunitas belajar di SMP Negeri 2 Kedungreja. Kepada beliau Bapak Kepala SMP Negeri 2 Kedungreja, Bapak Haji Sigit Kindar atau SPD kami persilahkan. Terima kasih Pak Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Kepala SMP Negeri 2 Kedungreja, Bapak Sutono SPD, Bapak Saifuddin SPD, juga Bapak Ibu Guru karyawan SMP Negeri 2 Kedungreja. Puji syukur kehadirat Allah SWT, siang hari ini kita diberikan nikmat dan kesempatan untuk bisa hadir di kegiatan aktivasi komunitas belajar di SMP Negeri 2 Kedungreja. Sholawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melimpah ruah pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Insya Allah dapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Izin berkenan menyampaikan kegiatan kita pada hari ini adalah aktivasi komunitas belajar di SMP Negeri 2 Kedungreja. Di mana strategi pengembangan komunitas belajar di SMP kita ada beberapa yang perlu menjadi perhatian bagi kita, bahwa pengembangan komunitas belajar sebagai strategi meningkatkan pemahaman guru dalam implementasi kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, dalam kegiatan pembelajaran di sekolah kita, kalau kita hanya mengandalkan kepada materi yang sudah kita dapatkan ketika kita kuliah dulu, maka materi tersebut tentu sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kita sekarang. Oleh karena itu, bagaimana agar kompetensi dan pemahaman kita terhadap perkembangan dunia pendidikan, khususnya di wilayah sekolah kita, maka harus mau dan mampu kita belajar melalui berbagai platform yang ada, baik itu yang mandiri maupun secara berkolaborasi. Nah, kita akan kita kembangkan yang disebut dengan komunitas belajar. Apa itu komunitas belajar? Komunitas belajar adalah sekelompok guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran dalam implementasi kurikulum Merdeka. Tentu Bapak Ibu selama ini ketika
kita melaksanakan kurikulum merdeka, banyak hal baru yang perlu mendapatkan jawaban atau solusi. Nah, itu bisa kita peroleh dari belajar dengan teman atau secara mandiri melalui komunitas PMM yang ada disediakan oleh kementerian. Nah, kita akan kita coba bentuk komunitas belajar tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama mengedukasi, kemudian memfasilitasi, yang ketiga mendorong semua yang terlibat stakeholder dan mengintegrasikan pembelajaran. Semuanya untuk kepentingan anggota. Siapa anggotanya? Anggotanya adalah kita semua yang ada di SMP Negeri 2 Kedungreja. Ada 3 jenis komunitas belajar, yaitu komunitas belajar dalam sekolah, kemudian komunitas belajar antar sekolah, dan komunitas belajar secara daring. Bapak Ibu, apa yang akan kita pilih nanti dalam komunitas belajar yang ada di sekolah kita? Komunitas belajar di sekolah kita, kalau nanti disepakati dan hasil rencana rumusan dari tim pengembang kemarin itu diberi nama komunitas belajar SMP Negeri Kedungreja Sependaraja Brilian. Nah, ada 4 item kunci komunitas belajar dibentuk di SMP Negeri 2 Kedungreja itu sebagai maksimalisasi layanan kepada stakeholder sekolah. Yang pertama itu karena ada guru, jumlah kita itu 32 orang guru, kemudian tenaga kependidikan ada 9, kemudian siswanya 581, dan orang tua atau wali siswa itu 575. Kenapa ini berbeda? Karena ada anak yang kakak beradik atau kembar sekolah di kita, sehingga jumlah orang tuanya tidak sama jumlahnya dengan jumlah siswa. Nah, aset yang sudah ada di sekolah kita ini kalau tidak dikelola dengan baik, nanti akan menghasilkan output atau outcome yang tidak sesuai dengan visi misi yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, ini pentingnya kita membentuk komunitas belajar. Bentuk komunitas belajar Pendaraja ini diketuai oleh Bapak Suton SPD sebagai koordinator, kemudian Bapak Joko Priyanto SPSI sebagai sekretaris, dan Ibu Oni Rodianti Widodoningsih SPD selaku bendahara. Dan anggotanya adalah kita semua. Ini yang terangkum dalam komunitas belajar secara luring. Nah, yang kita pilih adalah yang luring, meskipun nanti kita bisa daftarkan secara daring. Itu ada komunitas belajar dalam sekolah, yaitu guru dan kepala sekolah. Guru adalah menetapkan waktu belajar bersama, mengidentifikasi kebutuhan belajar terkait dengan IKM, kemudian berkolaborasi menyelesaikan permasalahan, berbagi praktek baik, merefleksikan, kemudian mendokumentasikan dan menggunakan platform Merdeka Mengajar sebagai salah satu sumber belajar. Kemudian selaku kepala sekolah nanti tugasnya adalah memfasilitasi kebutuhan dari pembeli ini, kemudian melaksanakan menef, kemudian untuk pengembangan diri KS melakukan poin 1 sampai dengan 3 dengan konsultasi pada pengawas sekolah. Ini yang komunitas belajar daring, guru dan penggerak komunitas nanti bergabung ke dalam komunitas daring di PMM, kemudian guru dapat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh komunitas tersebut. Bagaimana caranya? Tinggal membuka di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Ini siklusnya Bapak Ibu. Komunitas belajar yang pertama itu karena banyaknya permasalahan dan kebutuhan pembelajaran yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru, didiskusikan, kemudian berbagai hasil identifikasi kemudian masalah itu kemudian dikembangkan untuk mencari solusi. Yang ketiga,
berbagi pengalaman praktek baik dalam mengajar atau belajar, kemudian diskusikan untuk refleksinya, dan jangan lupa untuk didokumentasikan. Komunitas belajar dalam implementasi kurikulum merdeka, yang pertama adalah fasilitasi belajar bersama tentang kurikulum merdeka. Ini kita insya Allah akan memasuki tahun ketiga melaksanakan kurikulum merdeka. Kemudian selama 2 tahun melaksanakan kurikulum merdeka mungkin banyak kendala, banyak hambatan. Silakan Ibu Bapak nanti bisa mengidentifikasi permasalahan itu, kemudian kita diskusikan di Kombel. Fasilitasi diskusi, kemudian kolaborasi dan refleksi. Belajar dalam kurikulum merdeka ini banyak sekali Bapak Ibu, yang tadi sudah kami sampaikan dalam bentuk mandiri. Mandiri itu bisa melalui PMM atau mencari buku-buku terkait dengan kurikulum merdeka atau terkait dengan perkembangan pendidikan pembelajaran, yang tentu itu sangat perlu kita dalami, karena sekali lagi kalau kita hanya mengandalkan pada materi perkuliahan yang sudah kita jalani 10-15 tahun yang lalu, tentu kondisi sekarang sudah jauh berbeda. Nah, alhamdulillah komunitas belajar Spindaraja Brilian sudah kita daftarkan dalam platform PMM Kemdikbudristek. Dan ini komunitas kita ini nanti bisa diakses oleh bukan hanya oleh Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 2 Kedungreja, tetapi juga oleh Bapak Ibu guru di seluruh wilayah. Ini buktinya bahwa kita sudah terdaftar di dalam PMM, dan kita akan melaksanakan kegiatan webinar live dengan materi pemanfaatan artificial intelligence dalam pembelajaran. Ini diangkat karena perkembangan teknologi yang mengharuskan agar kita memanfaatkan teknologi yang ada dalam kegiatan pembelajaran. Perkembangan teknologi sekarang adalah artificial intelligence atau AI yang sedang booming, dan itu bisa kita manfaatkan sebagai salah satu sarana untuk memudahkan kita dalam kegiatan pembelajaran. Selamat belajar dan berproses dalam komunitas Spindaraja Brilian. Mudah-mudahan komunitas belajar kita ini nanti bisa memberi manfaat khususnya kepada stakeholder yang ada di lingkungan SMP Negeri 2 Kedungreja. Syukur-syukur bisa berimbas kebaikan kepada Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Demikian yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan terkait dengan aktivasi komunitas belajar di sekolah kita di SMP Negeri 2 Kedungreja. Baik Bapak Ibu, dari penjelasan itu barangkali ada unek-unek ataupun pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilakan dua penanya. Bu Oni bertanya? Oke, Bu Oni monggo, silakan Bu Oni. Ini kebetulan mengenai komunitas belajar tadi, komunitas praktisi tadi juga ditanyakan oleh PP saya. Sudah adakah komunitas praktisi di sekolah ini, Bu? Saya jawab sudah. Terus kalau di Lokakarya 1 kemarin kan juga dibahas, disinggung. Sudah sejauh mana komunitas praktisi berjalan di sekolah Bapak Ibu? Waktu itu saya menjawab baru dalam tahap pembentukan, belum berjalan. Nah, yang tadi saya sudah bisa menjawab sudah berjalan Pak, karena kami sudah menyelenggarakan webinar kemarin. Terus itu apa upaya biar komunitas praktisi ini tetap berjalan, kalau bisa tidak berhenti? Itu kalau tidak salah itu ada program tidak seminggu sekali, tadi saya menjawabnya begitu. Nah, ini jadi permasalahan kita barangkali. Kalau bagi saya sendiri, misalkan untuk membuat webinar seperti itu, kalau saya sendiri untuk menjadi pemateri itu masih kurang percaya diri Pak. Bagaimana upaya kita agar Kombel kita jangan sampai berhenti di sini saja, kalau bisa kita terus mengaktifkan komunitas belajar ini. Itu, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada lagi?
langsung kita komentari. Jadi intinya nanti Bapak pertanyaannya adalah beliau bagaimana langkah-langkah yang kita lakukan untuk bisa mengaktifkan dalam artian biar bisa terus berjalan, eksis dan terus berkembang dalam mengembangkan komunitas belajar di SMP Negeri 2 Gunung Jaya. Monggo kami berikan kesempatan ke Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Bu Oni. Untuk mengaktifkan komunitas praktisi yang ada di sekolah, sebagaimana program yang sudah dicanangkan, saya yakin dari Bapak Ibu guru selama ini dalam kegiatan pembelajaran di kelas pasti punya praktek baik yang dimiliki dari tiap-tiap mapel atau Bapak Ibu guru yang tiap harinya berada di dalam kelas. Nah, praktek baik yang sudah panjenengan miliki itulah nanti yang akan dijadikan sebagai materi tema untuk kegiatan komunitas belajar ini agar senantiasa aktif dalam berkegiatan. Oleh karena itu, kemarin di kegiatan webinar dengan AI dalam pembelajaran sudah dikenalkan oleh Bapak Sutono selaku pemateri. Silakan itu bisa digunakan untuk membuat materi ketika Bapak Ibu belajar di kelas. Oh, saya hari ini mengajar, kemudian anak-anak sangat tertarik, kemudian pembelajarannya berhasil. Nah, itulah nanti yang akan ditularkan kepada Bapak Ibu guru yang lain dalam kegiatan ombel kita ini. Dengan demikian nanti semuanya akan punya kesempatan yang sama untuk bisa menjadi narasumber dalam ombel kita. Jadi tidak terpaku pada salah satu guru saja yang menjadi narasumber, tapi kita semuanya praktek baik yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya itulah nanti akan kita kenalkan dalam kegiatan, dan beranggapan atau berpikir bahwa yang praktek baik itu harus terkait dengan IT, tidak harus. Tapi bagaimana ketika kita belajar di dalam kelas kemudian bisa menangani sebuah solusi dari satu permasalahan di dalam kelas tersebut, itu yang akan diangkat dan itu bisa menjadi praktek baik dan bisa ditiru oleh Bapak Ibu guru lainnya. Karena itu monggo mulai sekarang disiapkan, mulai dirancang apa kiranya yang bisa dibagikan kepada Bapak Ibu guru lainnya nanti ketika menjadi narasumber dalam komunitas belajar kita. Yang penting Bapak Ibu jangan takut untuk melaksanakan presentasi pada materi yang dikuasai. Dengan pasti punya kelebihan dibandingkan dengan Bapak Ibu yang lain di satu bidang tertentu. Oleh karena itu, monggo tetap semangat, jangan takut, berikan yang terbaik untuk lembaga sekolah yang kita kira itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Begitu jawabannya boleh jadi. Oh, Pak Tono, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Saifuddin. Saya memberanikan diri kemarin untuk menjadi pembicara di depan itu karena saya sering mengikuti kegiatan webinar Bapak Ibu. Jadi dalam mengikuti kegiatan webinar Bapak Ibu, kalau bisa ini ya diharap bisa semua supaya nanti bisa ombel kita bisa jalan. Itu dalam mengikuti jangan hanya nyetel HP kemudian tinggal pergi kemana, setelah kira-kira waktunya selesai datang lagi kita screenshot kemudian isi tadi dapat sertifikat, jangan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau memang panjenengan berminat, artinya pengen bisa sesuatu, ikuti kegiatan itu sampai selesai. Insya Allah bisa lah. Apalagi yang di KMM itu kegiatannya adalah pendek-pendek, paling 1 jam selesai Bapak Ibu. Tapi kalau jenengan mengikuti kegiatan yang berada di luar, yang ukuran waktunya sampai dengan 42 jam, itu bisa 3 hari berturut-turut Bapak Ibu. Terus saja bahkan mungkin sampai 4 hari berturut-turut saya mengikuti itu. Dan alhamdulillah saya sudah dapat sertifikat dan dapat ilmunya. Itu jadi monggo lah
panjenengan kalau memang kepengen pede, kepengen bisa ngendiko di paparan kombel, untuk bisa melancarkan itu ikuti kegiatan yang ada di kombel. Setiap hari ada Bapak Ibu. Kita tinggal tunggu pembelajarannya, kita dapat sertifikat, dan kita nanti kalau sudah dapat sertifikat bisa membuat kombel sendiri seperti ini. Udah, itu PMM. Jadi di PMM kita kuatkan lagi untuk pembelajarannya agar kita bisa tercatat atau bisa mengikuti kegiatan yang di PMM. Kemudian yang ketiga ini saya minta sama Pak Syafruddin yang sekarang sudah jadi guru penggerak, tolonglah dan saya Pak Syafruddin ya, ilmunya ditularkan kepada kita semua ini. Seolah-olah kita yang bukan jadi guru penggerak dijadikan supaya bisa bergerak-gerak begitu. Tidak harus kita bimbingan keluar, tetapi cukup oleh Pak Syafruddin diberi arahan nanti bagaimana. Kalau bisa syukur bareng-bareng, kalau tidak ya memang Microsoft gitu. Jadi apalagi Pak Syafruddin sekarang bisa jadi guru penggerak juga jadi guru pengajar praktek. Kita sudah punya 2 teman, yang satu Pak Syafruddin, yang satu Pak Sigit sebagai guru pengajar praktek. Nanti tolonglah supaya kita di sini kayak guru penggerak ya. Karena saya sudah nggak bisa daftar ya, untuk bisa menularkan ilmunya kepada kita ini lewat kombel yang dilakukan secara luring saja, nggak usah pakai daring. Demikian. Terima kasih Pak Antono atas masukannya. Jadi kesalahan yang kita hadapi di lapangan adalah kurang aktif siswa dalam pelaksanaan diskusi. Kurang aktif itu kenapa? Karena kurang percaya diri. Murid saja kita sudah bisa menganalisis murid kita kurang percaya diri, kenapa kita jadi guru kok malah kita kurang percaya diri? Nah ini juga menjadi refleksi dan catatan. Insya Allah di sini nanti kita bersama-sama akan belajar sama Bapak Ibu. Di sini tidak ada istilah buat saya itu yang lebih atau tidak sama sekali. Prinsip saya belajar sama. Saya juga belajar ke Bapak Kepala Sekolah, saya belajar ke Pak Tono, saya belajar kepada apa yang ada di hadapan kita. Semua itu menjadi pembelajaran buat kita. Mungkin cukup ya dari hasil pada pembahasan hari ini terkait dengan aktivasi komunitas belajar. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah dapat mengikuti dengan baik, sudah memahami dengan baik. Mari bersama-sama kita niati untuk mengaktifkan komunitas belajar kita agar betul-betul bisa eksis, bisa menambah manfaat dari hasil aktivasi komunitas belajar kita. Jadi bukan hanya sekedar aktivasi wis terdaftar ya wis, tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Mungkin itu saja, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari kami yang bertugas membawakan acara, mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam membawakan acara ini ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir qoulihi billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Sependa Raja Jaya mempesona.